sahabat channel dosenku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada hari ini saya akan menyampaikan tema mengenai gender dalam pelayanan kebidanan. Sebelum saya menyampaikan materi saya pada hari ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga nyalakan tombol loncengnya, serta tulis komentar di kolom komentar saya ya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi saya mengenai kajian gender dalam pelayanan kebidanan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kajian gender dalam pelayanan kebidanan, kita akan membahas dulu apa sih yang dimaksud dengan gender ya. Jadi mungkin teman-teman semua mungkin sudah pernah mendengar yang namanya istilah gender ya. Jadi gender itu kalau menurut WHO di sini yaitu mengatakan gender merupakan sifat perempuan dan laki-laki ya, seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksikan secara sosial. Jadi gender itu tidak sama dengan jenis kelamin ya, ini perlu saya garis bawahi di sini. Dan kemudian gender sendiri adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan ditinjau dari segi nilai serta tingkah lakunya. Ini nanti akan saya paparkan di mana perbedaan antara gender dan seks ya, atau jenis kelamin. Kalau seks sendiri itu merupakan ciptaan Tuhan ya, sifatnya biologis, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, dan berlaku selamanya dan di mana saja. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dan dimanapun kita bersosialisasi, yang namanya seks atau jenis kelamin itu bisa terlihat wujudnya ya, bersifat biologis dan tidak dapat dirubah ya, itu karena termasuk ciptaan dari Tuhan. Tetapi kalau gender merupakan bentukan manusia, jadi manusia itu yang membentuk atau diberlakukannya gender itu adalah manusia itu sendiri yang membentuk, kemudian bersifat sosial budaya dan non biologis serta dapat berubah. Jadi misalnya kita tinggal di Indonesia kemudian kita ke UK, itu akan berbeda. Pemahaman gender di negara timur dengan barat pasti akan berbeda. Nah, hal tersebut itu bisa dirubah-rubah ya, dan juga bisa ditukar. Kemudian juga berlaku tergantung waktu dan budaya setempat. Jadi mengikuti adat, sosial, dan kebiasaan di mana kita tinggal. Itu yang dinamakan dengan gender. Jadi secara keseluruhan kita bisa tahu sendiri bahwa perbedaan antara seks dan gender itu sangat beda sekali ya. Satunya adalah ciptaannya Allah, Tuhan, kemudian yang satunya adalah ciptaan dari manusia itu sendiri. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai peran gender itu sendiri. Apa saja sih yang dimaknai dengan peran gender? Ada peran secara produktif, di mana peran produktif ini memperlihatkan ya antara laki-laki itu biasanya menjadi seorang pilot, polisi, kemudian pekerja tambang, dan lain-lainnya, yang mana mereka tersebut terlihat dengan jelas dan dikatakan mampu untuk menjadi sesuatu yang produktif. Kemudian kalau wanita itu biasanya menjadi seorang guru, kemudian seorang desainer, dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah peran secara produktif, di mana peran produktif ini ada sebuah perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan secara reproduktif. Kita tahu sendiri kalau wanita pasti kan akan memiliki putra, kalau laki-laki ya tidak mungkin kan memiliki seorang putra, seperti itu. Kemudian untuk peran sosial di sini juga lebih banyak dipaparkan, di mana peran sosial ini kalau laki-laki itu biasanya cenderung pencari nafkah utama, sedangkan wanita itu cenderung untuk yang melakukan segala sesuatunya itu untuk kebutuhan rumah tangga atau di rumah, seperti itu kalau peran gender secara sosial. Sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Jadi kita tahu sendiri ada beberapa hal bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang memang dewasa ini kita lihat ya di tempat tinggal kita dan di seluruh dunia juga ya, terpapar sendiri bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Ini saya ambil secara global, ada 5 untuk bentuk-bentuknya. Yang pertama adalah marginalisasi, kemudian subordinasi, stereotip, dan double burden, serta violence. Jadi ini nanti akan saya bahas satu persatu mengenai ketidakadilan gender tersebut. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu
marginalisasi ya. Jadi marginalisasi sendiri merupakan proses atau perlakuan peminggiran seseorang ya, khususnya karena perbedaan jenis kelamin. Jadi contohnya, jika seorang buruh pabrik, seorang wanita, kemudian dia mengalami melahirkan, jika izin tidak masuk itu, maka akan diancam pemotongan gaji ya, atau pemutusan hak kerja. Itu salah satunya. Kemudian adanya anggapan suatu profesi yang dilakukan perempuan itu lebih cocok yang berjabatan rendah daripada seorang laki-laki. Alasannya adalah laki-laki akan menjadi tersingkir dan merasa direndahkan. Nah, inilah hal yang memang perlu kita garis bawahi ya, bahwa kuatnya budaya patriarki di negara kita. Jadi, lelaki itu harus lebih dominan daripada seorang wanita. Karena budaya patriarki yang sudah mendarah daging seperti ini. Solusinya apa? Yaitu perlunya pendidikan, seksualitas, dan gender yang mumpuni agar generasi kelak itu tidak mewarisi sifat patriarki yang sudah mendarah daging ya di budaya kita. Dimana budaya patriarki sendiri itu yang menindas, kemudian merasa superior, merasa rendah atau direndahkan seperti itu. Jadi paling tidak untuk masa depan atau masa yang akan datang itu tidak ada lagi yang namanya wanita itu lebih rendah daripada laki-laki ataupun laki-laki merasa superioritas ya daripada seorang wanita. Karena pada prinsipnya untuk pendidikan seksual dan gender ini adalah yang namanya yaitu keseimbangan gender itu sendiri. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu stereotip ya atau pelabelan. Sering sekali kita lihat atau biasanya dinamakan dengan citra baku. Di sini yaitu perempuan itu tugasnya seperti di dapur, kemudian masak dan lain-lainnya ya. Jadi sekedar ibu rumah tangga saja. Kalaupun bekerja, mereka mungkin identik dengan seorang guru TK, sekretaris atau mungkin bagian pemasaran ya atau marketing. Jadi untuk perempuan itu sendiri karena dilihat memiliki emosional yang lebih rendah daripada laki-laki, kemudian merasa tidak mandiri dan tidak memiliki fungsi sebagai pemimpin. Itu pelabelan yang memang sudah dibuat oleh sosial kita ya, seperti itu. Terus kemudian pria juga gitu. Pria merupakan seorang tulang punggung keluarga dan pencari nafkah. Tidak peduli apakah dia disabilitas atau mungkin dia mengalami sebuah sakit dan lain-lain. Jika dia gagal untuk menjadi tulang punggung keluarga, maka akan dicap menjadi seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu yang sering kita temui di budaya kita sehari-hari ya. Kemudian pria juga kehebatannya dilekatkan pada kemampuan seksual. Jadi seorang pria itu wajar jika dia berpoligami, kemudian menggoda wanita dan lain-lain seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini, stereotip ini atau pelabelan ini sering kali kita temui di kehidupan sehari-hari tentunya. Kemudian yang ketiga adalah subordinasi ya atau menomorduakan perempuan, di mana akibat bentuk stereotip tadi yang sudah saya sampaikan, perempuan itu pada posisi di bawah laki-laki sehingga tidak boleh mengambil keputusan. Jadi segala keputusan itu diserahkan kepada seorang laki-laki. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja dan berproduksi. Jadi yang namanya wanita harus di rumah, tidak boleh bekerja di luar rumah, serta tidak boleh menghasilkan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kurang mendapatkan pendidikan lebih tinggi. Jadi ada beberapa atau yang dikatakan menomorduakan perempuan di sini yaitu kurang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi yang namanya wanita ya sudah pendidikannya menengah aja, tidak boleh pendidikan yang tinggi, seperti itu di sini kita lihatnya. Kemudian yang keempat adalah perempuan yang tidak menikah atau tidak punya anak dianggap lebih rendah secara sosial sehingga ada alasan untuk poligami. Kita tahu sendiri bahwa kemandulan atau yang namanya infertilitas ya kalau di dunia kesehatan itu tidak serta-merta itu hanya faktornya dari seorang wanita atau perempuan saja. Kita tahu sendiri faktor daripada infertil itu ada juga yang dari pria. Apakah spermanya tersebut sehat? Apakah bentuknya normal? Apakah jumlah air maninya sesuai untuk melakukan pembuahan pada sel telur? Kita tahu sendiri. Jadi tidak serta-merta semua kesalahan untuk infertilitas itu ada pada seorang wanita. Tetapi kembali lagi itu tadi ya, karena budaya patriarki kita yang sudah mendarah daging itu, sehingga jika seorang pasangan suami istri tidak memiliki anak, pasti yang disalahkan adalah seorang perempuan. Kemudian untuk pembahasan kita yang keempat adalah double burden ya atau beban ganda. Kita sering sekali ya biasanya terjadi di ranah keluarga
atau perempuan yang berkarir itu di luar juga harus mengurus urusan domestik. Jadi wanita sudah bekerja di luar, di rumah juga memasak, mencuci, mengurus anak dan lain-lain. Jadi mereka memiliki beban ganda. Selain mencari atau mendapatkan penghasilan di luar, mereka juga harus mengurus rumah tangganya ya. Jadi pembagian kerja ini tanpa kesepakatan dan sering dialamatkan perempuan itu sebagai korban ya. Secara garis besarnya seperti itu. Bukannya malah saling membantu, ada pula laki-laki atau suami yang tidak membantu urusan rumah tangga. Jadi dia merasa bahwa tanggung jawab semua urusan rumah tangga itu adalah di wanita. Padahal kalau wanita saja bisa mencari uang atau penghasilan di luar, harusnya seorang suami juga bisa membantu atau saling berdampingan mengurus rumah tangga domestiknya, seperti itu. Kemudian untuk pembahasan yang kelima atau violence di sini yaitu perempuan mendapatkan serangan fisik, seksual, psikologis dan kesengsaraan atau penderitaan. Nah, jadi ini seringkali ya kita lihat ya bahwa korban KDRT baik secara fisik, seksual maupun psikologis itu kebanyakan adalah seorang wanita. Kenapa? Itu tadi ya seperti yang saya bilang di marginalisasi itu tadi serta pelabelan tadi bahwa wanita itu dianggap lemah serta mudah ditindas. Makanya mereka itu selalu mendapatkan serangan fisik, seksual dan juga psikologis ya atau mentalnya. Kemudian ini nanti kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender ya. Jadi tadi itu adalah bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sudah ada di lingkungan kita. Ini kita akan membahas faktor penyebabnya itu apa aja sih sehingga terjadi kesenjangan gender. Jadi yang pertama adalah menganut paham hegemoni patriarkis ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa budaya patriarki kita sangat kental dan mendarah daging ya. Jadi untuk merubah budaya tersebut memang perlu adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Jadi berjalan seiringan. Jadi tidak hanya wanita saja atau laki-laki saja, tapi harus harmoni. Kemudian kedua adalah status sosial menganut laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Yang ketiga, sistem kapitalis yang berlaku di masyarakat. Kita tahu dulu, kalau sekarang sudah berubah ya, dulu untuk kepala desa harus laki-laki, tapi sekarang juga kepala desa sudah ada perempuan juga ya. Sekarang sudah mulai mengalami pergeseran. Presiden juga sudah pernah ada yang wanita. Jadi untuk sistem kapitalis ini kalau sekarang sudah mulai bergeser. Jadi sudah mulai ada pembaharuan. Kemudian faktor yang keempat adalah produk peraturan perundang-undangan yang masih bias gender. Jadi ada beberapa undang-undang yang memang di situ itu untuk peraturannya itu lebih menomorduakan ya atau marginalisasi kepada kaum wanita ya. Ada beberapa undang-undang di situ yang memang seperti itu pelabelannya. Kemudian yang kelima adalah pemahaman ajaran agama yang tidak komprehensif dan cenderung parsial. Nah, seperti contohnya tadi ya, bahwa laki-laki itu boleh berpoligami. Padahal kalau memang kita memahami benar-benar ya secara agama, makna daripada poligami itu adalah adil. Dimana adil itu bukan hanya soal harta ya atau soal materi yang diberikan, tapi adil juga dalam bentuk kasih sayang, kemudian adil secara perhatian dan lain-lain seperti itu. Dan hal itu saya rasa tidak serta-merta akan bisa dikatakan adil karena namanya perasaan, kemudian namanya hati dan pikiran itu tidak akan pernah bisa puas jika terbagi. Yang keenam adalah kelemahan atau kurang percaya diri, tekad dan inkonsistensi kaum perempuan sendiri dalam memperjuangkan nasibnya. Kita tahu sendiri banyak sekali juga ya bahwa kaum perempuan itu takut untuk menyuarakan pendapat. Contohnya aja KDRT ya. Sering sebenarnya untuk kasus KDRT itu tidak ter-up sampai ke media atau mungkin sampai ke ranah hukum karena dia merasa mungkin kalau saya memberitahu tentang seorang kasus KDRT, dia akan merasa malu, dia membuka aib keluarga dan lain-lain. Nah, seperti itulah. Jadi hal-hal tersebut itu juga merupakan salah satu faktor ya yang menjadi adanya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketujuh adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan berbasis gender. Dari itu tadi ya, informasi yang didapatkan masih minimal sehingga untuk peningkatan daripada kesetaraan gender itu masih sedikit. Kemudian ini kita akan membahas mengenai perspektif gender dalam pelayanan kesehatan ya, mengerucut karena kita adalah bidangnya di kesehatan, kita akan membahasnya fokus di kesehatan termasuk kebidanan.
Kemudian sebagian besar kematian ibu ya atau perempuan itu disebabkan oleh faktor kesehatan, antara lain perdarahan saat melahirkan, kemudian eklamsi, infeksi, persalinan macet, keguguran, dan beberapa faktor non kesehatan lainnya ya, seperti kurangnya pengetahuan ibu yang berkaitan dengan kesehatan termasuk pola makan dan kebersihan diri. Kita tahu sendiri seperti adanya pola makan dan kebersihan diri kalau masih dihubungkan dengan gender. Biasanya di lingkungan keluarga itu untuk pola makan sendiri, makanan-makanan yang enak, makanan dengan porsi banyak itu akan diprioritaskan kepada suami atau diberikan kepada suami dikarenakan dia sebagai tulang punggung keluarga tadi. Padahal saat di keluarga itu ada seorang ibu yang hamil, dia harus mendapatkan prioritas yang utama daripada suami yang tidak mengalami kehamilan tadi. Sehingga untuk faktor non kesehatan ini juga sangat berpengaruh ya daripada faktor yang kesehatan juga. Selanjutnya isu kesenjangan gender. Di sini yang pertama, perempuan atau istri kurang mendapatkan asupan gizi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi prioritas biasanya itu akan diberikan kepada tulang punggung keluarga untuk masalah makanan ataupun gizi tadi. Ya, kedua, peristiwa kehamilan itu dianggap sebagai peristiwa yang biasa. Jadi dia namanya hamil ya pasti hamil nanti juga melahirkan. Padahal kita tahu sendiri pada ibu hamil itu membutuhkan kalori, gizi dan juga segalanya itu 2 kali lipat lebih banyak daripada dia sebelum hamil. Kemudian faktor penyebab kesenjangan tersebut ini ya, budaya yang masih membedakan pemberian makanan kepada anggota keluarga. Tadi sudah saya bahas di awal. Kemudian masih kurangnya pengetahuan suami dan anggota keluarga tentang perencanaan kehamilan. Kita tahu sendiri kenapa untuk seseorang menikah itu harus ada yang namanya batas minimal saat dia boleh menikah. Karena apa? Saat sudah menikah, jika terjadi kehamilan, diharapkan wanita tersebut sudah siap baik secara fisik, psikologis, dan juga mentalnya untuk menghadapi kehamilannya. Jadi bisa untuk meminimalkan kondisi kekurangan asupan gizi ini. Karena itu tadi pengetahuannya sudah cukup, kemudian tubuhnya juga sudah siap menerima kehamilan, psikologisnya dia sudah bisa menerima dia hamil, seperti itu. Kemudian yang ketiga, perempuan kurang memperoleh informasi dan pelayanan yang memadai karena alasan ekonomi maupun waktu. Kita tahu sendiri tadi ya adanya double burden pada wanita ya. Jadi dia itu memiliki peran ganda, peran mengurus rumah tangga, peran mencari nafkah kalau dia ingin mendapatkan penghasilan di luar dan beberapa peran lainnya. Sehingga untuk mendapatkan informasi yang lebih bermutu mengenai kesehatannya sendiri lebih dinomorduakan. Kemudian status dan posisi perempuan yang masih dianggap lebih rendah dan tidak mempunyai posisi tawar yang kuat dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini perempuan itu sebagai pihak yang memang cuma bisa menerima ya. Jadi segala keputusan itu bersumber pada seorang laki-laki. Nah, ini kita akan membahas kesenjangan gender selanjutnya, yaitu dalam kasus infertilitas ya. Istri menjadi pihak pertama yang disalahkan. Tadi juga sudah saya sedikit bahas di situ bahwa kasus infertil itu kejadiannya biasanya yang disalahkan hanya pihak perempuan. Padahal kita tahu faktornya juga bisa dari suami ataupun dari istrinya. Jadi kedua belah pihak harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian sering ketidaksuburan disebabkan oleh pihak istri ini ya. Kemudian superioritas suami sehingga dianggap selalu mampu memberi keturunan. Padahal tidak semua laki-laki itu bisa membuahi, karena itu tadi apakah spermanya termasuk normal ataukah abnormal, fisiologisnya, anatominya, kemudian cairan maninya apakah mampu dalam membuahi sel telur. Kemudian yang ketiga, apakah memang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan hubungan seksual tadi. Kemudian yang keempat, infertilitas diidentikan dengan mandul. Padahal kita tahu sendiri bahwa infertilitas itu banyak hal ya. Apakah memang karena organ reproduksinya yang mengalami ketidaknormalan, ataukah mungkin dari sel telur ataupun sel spermanya yang mengalami permasalahan. Kemudian dominasi suami atau laki-laki dalam pengambilan keputusan keluarga termasuk perintah memeriksakan diri. Nah ini sebagian kalau jika kasus infertilitas terjadi pasti suami itu nyuruh yang periksa hanya istrinya aja. Dia nggak mau diajakin periksa karena merasa itu tadi yang tidak bisa memberikan keturunan adalah seorang wanita.
Padahal kita tahu sendiri pembuahan itu yang membuahi apakah menjadi laki-laki atau perempuan adalah dari sel kromosom seorang laki-laki atau suami. Jadi wanita itu selnya kan XX ya, kalau yang suami kan XY. Jadi yang menentukan apakah pria tersebut bisa menjadikan anak laki-laki atau perempuan kan dari sel sperma daripada seorang laki-laki. Kemudian pengetahuan suami tentang infertilitas terbatas. Nah, itu tadi yang seperti saya sampaikan ya. Kesenjangan gender selanjutnya yaitu kenyataannya seringkali pihak suami atau laki-laki mengalami infertilitas yang disebabkan oleh perilaku sendiri, ya, antara lain merokok, penggunaan nafsa, minum-minuman keras, kemudian adanya penyakit yang disebabkan karena sering melakukan hubungan seksual sebelum nikah sehingga sering menyebabkan kualitas spermanya rendah. Jadi kejadian infertil itu juga bisa banyak hal yang disebabkan oleh si pria tersebut. Kemudian untuk kesehatan reproduksi remaja, banyak orang dewasa yang tidak siap membantu remaja menghadapi masa pubertas, sehingga akibatnya remaja banyak yang bermasalah ketika memasuki masa pubertas. Jadi mereka bingung, ini kenapa saya kok menjadi, misalnya pada wanita mengalami menstruasi, pada laki-laki mengalami mimpi basah dan seperti itu. Mereka akan menjadi sebuah kebingungan saat terjadi pubertas. Kemudian yang kedua adalah masalah yang dihadapi remaja bisa masalah fisik, psikis, emosional sehingga menyebabkan stres, depresi sehingga sampai dengan adanya kehamilan tidak diinginkan karena mereka mengalami beberapa perubahan sehingga rasa ingin tahunya tinggi sehingga mencari informasi sendiri tanpa arahan. Sehingga itu tadi penyebabnya. Untuk batasan usia remaja menurut BKKBN itu usia 10 sampai dengan 24 tahun. Kemudian untuk batasan usia remaja dalam agama atau balik itu sebelum nikah ya kalau di KRR. Untuk sumber masalah Kespro sendiri yaitu yang pertama melakukan hubungan seks bebas, kemudian melakukan hubungan seksual di saat istri sedang haid. Kita tahu sendiri saat menstruasi itu tidak boleh melakukan hubungan seksual ya karena saat itu terjadi pengeluaran darah di dalam rahim. Yang ketiga, melakukan hubungan seks pada usia terlalu muda. Makanya pemerintah saat ini ya dari dulu juga sih menekankan adanya usia minimal menikah untuk menghindari hubungan seks pada usia terlalu muda. Kemudian adanya perilaku hidup tidak sehat sehingga memicu terjadinya sakit yang juga bisa mengganggu hubungan seksual ya. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa mengganggu adanya hubungan seksual meskipun pada pria dan juga pada wanita. Kemudian ini kita membahas mengenai menopause. Tadi kan ada pada kehamilan, kemudian pada remaja. Sekarang kita membahas juga pada menopause. Untuk menopause sendiri itu merupakan masa awal berakhirnya haid bagi seorang perempuan, di mana usia menopause itu kurang lebih ya 50 tahun ke atas. Banyak perempuan yang tidak siap menghadapi masa menopause ini sehingga sering mengalami stres, depresi, bahkan mengalami suka marah. Karena ada anggapan bahwa ketika menopause tugas perempuan sebagai seorang istri itu berakhir, padahal ya tidak gitu juga ya. Masa seorang wanita itu hanya menjalankan tugasnya sebelum menopause saja, tapi kan banyak hal yang memang harus tetap dijalankan oleh seorang wanita. Laki-laki kurang memahami masalah menopause sehingga menimbulkan masalah dalam hubungan dengan istrinya. Jadi seorang laki-laki saat istri sudah menopause dia kurang tahu pengetahuannya tentang menopause itu sehingga akan timbul beberapa masalah yang biasanya saat berhubungan seksual mereka lancar, saat segalanya mereka lancar pasti akan ada kesenjangan seperti ini. Nah, kemudian ini kita akan berbicara mengenai gender mainstreaming ya. Jadi atau pengarus utamaan gender. Ini merupakan suatu strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta pengalaman perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program yang di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sehingga saya kasih sedikit gender mainstreaming adalah di program pelayanan keluarga berencana. Sekarang juga sudah ada yang namanya KB untuk pria. Jadi yang untuk ber-KB atau melakukan KB itu bukan hanya wanita aja ya. Jadi pria juga bisa melakukan namanya KB seperti itu. Itu salah satu contohnya sih, masih banyak lagi contoh-contoh lain di gender mainstreaming tadi. Kemudian kita ini juga membahas untuk mengurangi kesenjangan gender itu dengan
women empowerment atau pemberdayaan perempuan ya. Jadi suatu usaha yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk memperbaiki kondisi dan posisi perempuan di dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Jadi ada beberapa program yang memang di sana dia memberdayakan perempuan, di mana perempuan-perempuan yang tidak bekerja itu diberikan sebuah pelatihan ya di LPK, kemudian mereka juga dimodalin untuk buka usaha bareng. Jadi mereka juga tetap menghasilkan tanpa harus meninggalkan keluarganya di rumah. Jadi pemberdayaan perempuan ini selain untuk menghasilkan dalam bentuk materi, mereka juga akan dibangun mindsetnya sehingga memberikan informasi terbaru untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Kemudian strategi daripada pemberdayaan perempuan, yang pertama dengan PAK ya, atau pengarus utamaan gender tadi dengan gender mainstream. Kemudian yang kedua, penyadaran gender di masyarakat. Jadi adanya upaya promotif di komunitas atau masyarakat itu tentang penyadaran gender. Kemudian yang ketiga, pembaruan dan pengembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan pelindungan terhadap perempuan. Kita tahu sendiri sekarang sudah ada yang namanya undang-undang untuk hukum perempuan dan anak ya, seperti itu sudah diatur juga. Kemudian adanya advokasi, fasilitasi dan mediasi serta pengembangan kemitra sejajaran harmonis dan sistem informasi gender. Sekarang di internet juga sudah tersedia beberapa informasi sistem tentang gender dan pengembangan sistem penghargaan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan di materi saya mengenai gender dalam pelayanan kesehatan. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman channel dosenku semua, dan jangan lupa untuk klik subscribe, tombol subscribe, like, dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel saya agar saya lebih semangat lagi membuat materi, menyampaikan materi, serta teman-teman channel dosenku semua mendapatkan informasi terbaru dari channel dosenku ini. Terima kasih yang sudah melihat sampai akhir. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next video.